Bagian pertama adalah salah satu rukun atau sisi Ka'bah al-Musyarrafah. Tampak di bagian atas terdapat bagian kain kiswah yang dipergunakan khusus untuk melapisi bagian tersebut. Bagian kedua, terdapat lemari di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat berada di depan pintu Ka'bah jika dilihat dari bagian dalam. Di atasnya biasa diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Biasanya hal ini dilakukan setelah prosesi pencucian Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma mawar untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dibersihkan dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. Bagian ketiga ini adalah tempat sholat Rasulullah SAW ketika beliau memasuki Ka'bah. Raja-raja, gubernur-gubernur Mekah Al-Mukarramah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat ini sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah. Mungkin setelahnya kita berharap bisa menjadi orang-orang yang bisa ikut sholat di tempat ini. Bagian keempat merupakan bagian kecil di dinding Ka'bah berupa batu tertentu. Posisinya menghadap tempat sholat tadi. Pada batu tersebut tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dinding Ka'bah bagian dalam dibalut dengan batu pualam warna-warni dan dihiasi dengan ukiran bergaya Arab. Terdapat 7 papan yang menempel di dinding ini yang bertuliskan nama-nama orang yang pernah merenovasi atau menambahkan sesuatu di dalam Ka'bah atau Masjidil Haram. Dikatakan bahwa tembok Sadzarwan adalah bangunan tambahan pada Ka'bah yang dikerjakan oleh kaum Quraisy. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, tembok Sadzarwan termasuk bagian Ka'bah sehingga jamaah haji yang bertawaf harus berada di luarnya. Pendapat sebaliknya dikatakan oleh mazhab Hanafi. Menurut mereka, tembok Sadzarwan bukan merupakan bagian Ka'bah. Adapun mazhab Hambali memilih berada di antara dua pendapat di atas. Menurut mereka, menjauhi tembok itu sangat dianjurkan, tetapi seandainya jamaah melakukan tawaf di dalamnya, maka tawafnya tetap sah dan tidak sampai rusak. Namun yang jelas, belum diketahui secara pasti kapan pertama kali tembok Sadzarwan dibangun. Setiap kali Masjidil Haram dipugar, tempat-tempat di sekitarnya juga dipugar. Tembok Sadzarwan mengalami pemugaran pada tahun 542 Hijriah, 636 Hijriah, 660 dan 1010 Hijriah. Bagian kelima adalah atap dalam Ka'bah yang penuh dengan ukiran-ukiran mengagumkan. Selain itu, atap tersebut juga dihiasi dengan lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan-perhiasan indah lainnya. Sedangkan lantai Ka'bah dibuat dari batu pualam putih. Bagian keenam, ada sebuah pintu yang terdapat di dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dinamakan pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Bagian ketujuh adalah 3 pilar dari kayu gaharu terbaik. Panjang satu pilar sekitar 1/4 meter atau setengah meter berwarna campuran antara merah dan kuning. Ketiga pilar ini berjajar lurus dari utara ke selatan. Pada awal abad ini, tahun 2000-an, bagian bawah ketiga pilar retak yang kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Ketiga pilar ini dibuat atas inisiatif Abdullah bin Al-Zubair 3 abad yang lalu. Meski demikian, ketiganya masih tetap kokoh hingga saat ini. Tiang ini terbuat dari kayu yang terbaik dan disepuh dengan emas murni. Bagian atasnya terlihat kain kiswah, bagian dalam yang berwarna hijau. Tampak juga ada lampu-lampu kecil, tempat pengasapan kayu gaharu, dan wadah-wadah. Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir, dan para raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah yang mulia. Pemirsa beriman, terbukti sudah bahwa isi dalam Ka'bah tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum perusak Islam. Adapun Ka'bah hanya sebagai simbol atau tanda agar kita sholat menghadap kepadanya, sehingga ketika beribadah kita serempak hanya menuju ke satu arah saja.